Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukmar Hadiatmojo dan di sini dari kelas AK5B saya kali ini akan membahas dari hasil project based rating kami dari kelompok 2 mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2, yaitu laporan realisasi anggaran. Baik saja, langsung saja. Di sini, standar akuntansi pemerintah itu merupakan bagian dari cabang dari akuntansi anggaran, di mana menurut Mardiasmo, akuntansi anggaran itu merupakan rencana dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas. Menurut Freeman and Shelters, akuntansi anggaran itu berarti merupakan alokasi dari sumber daya terbatas pada demand yang tidak terbatas. Maka dari situ sendiri kita bisa berasumsi bahwa standar akuntansi pemerintah itu yang pertama harus andal dan konsisten, pasti sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi yang comparability, verifiability, understandability, dan timelines. Yang kedua itu harus menyeluruh, yaitu entitas baik dari APBN, APBD, SKPD, PBD dan sebagainya, bahkan rumah sakit, sekolah dan lain-lain itu menggunakan standar akuntansi pemerintah ini. Dan yang ketiga yaitu memiliki asas tanggung jawab, manajemen stewardship, pasti ya. Standar akuntansi pemerintah ini dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintah ini memiliki 7 laporan keuangan. Sebenarnya ada 6 laporan keuangan dan satunya lagi merupakan interpretasi dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama, laporan keuangannya itu laporan realisasi anggaran yang akan dibahas nanti. Kemudian ada LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas seperti yang biasa ditemukan pada perusahaan korporasi dan lainnya. Dan yang terakhir merupakan interpretasi dari laporan tersebut, yaitu catatan atas laporan keuangan. PSAP 2, yaitu laporan realisasi anggaran, itu membandingkan anggaran versus realisasi seperti yang sudah saya sebutkan dari Mardiasmo tadi, merupakan rencana dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika dia membandingkan anggaran dan realisasi, maka dapat diasumsikan bahwa dia itu harus membandingkan dua saldo antara tahun yang sama, tahun anggaran yang sama, antara anggaran dan realisasinya. Baik, di sini saya jelaskan saja. PSAP nomor 2 itu memiliki 68 paragraf yang isinya itu merupakan tata cara dari laporan realisasi anggaran itu sendiri, dari struktur, teknis, dan manfaat-manfaat lainnya. Yang pertama dari paragraf 1 sampai 6 itu yaitu manfaat dari laporan realisasi anggaran. Yang pertama ya pastinya akuntabilitas. Sistem laporan realisasi anggaran ini menggunakan sistem basis kas. Mengapa basis kas? Karena menurut mereka basis kas itu merupakan sistem yang paling transparan, paling sesuai untuk akuntabilitas publik. Kemudian manfaat yang kedua itu stewardship, itu bagaimana cara manajemen mendischarge dari tanggung jawab dari mereka sendiri, yaitu bagaimana cara manajemen mengalokasikan sumber daya secara efisien, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi penilaian kinerja dari realisasi dengan anggarannya itu sendiri. Ketentuan diatur dari paragraf 8 sampai paragraf 11. Laporan realisasi anggaran itu harus memuat setidaknya nama entitas, mata uang yaitu rupiah. Jika memiliki mata uang asing harus diubah dulu dengan mata uang rupiah. Dan yang ketiga periodisasi yaitu 1 tahun. Dalam kondisi tertentu periodisasi ini dapat dipercepat, misalnya 6 bulan, triwulan, caturwulan dan sebagainya, tergantung dengan argumen dan kebutuhan yang ditentukan, yang disesuaikan. Kemudian paragraf 12 sampai 15 itu mengatur dari struktur. Yang pertama ada pendapatan pajak, bukan pajak, dan nanti akan dibahas. Ada belanja, transfer, surplus, dan defisit.
Itu surplus dan defisit ini berarti dari pendapatan dikurang biaya ditambah atau dikurang transfer. Kemudian ada pembiayaan, ada penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto. Kemudian yang keenam ada SIPA, sisa lebih perhitungan anggaran, dan SIKPA, sisa kurang perhitungan anggaran. Pendapatan sendiri diatur dari paragraf 21 sampai 30. Dia itu menggunakan basis kas dan realisasi. Nah, maksudnya apa basis kas itu? Berarti pendapatan itu hanya dicatat jika memenuhi dua prinsip, yaitu prinsip yang pertama, jika kas itu benar-benar keluar, benar-benar masuk ke kas daerah, dan yang kedua itu merupakan realisasi dari anggaran itu sendiri. Kemudian pendapatan itu hanya boleh dicatat menggunakan asas bruto, yaitu di mana pendapatan tidak boleh dikurangi dengan belanja-belanja lainnya untuk mendapatkan pendapatan itu sendiri. Jika memiliki belanja untuk memperoleh pendapatan itu sendiri, harus akuntansi harus dimasukkan dalam akun yang berbeda. Pendapatan sendiri ada 4 macam, ada pajak, bukan pajak, hibah, dan transfer. Pajak ada pajak pusat, pajak daerah, PPN PPH, pajak daerahnya PPW dan retribusi. Non pajaknya itu atau penerimaan negara bukan pajak, PNBP itu ada dari dividen BUMN, royalti sumber daya alam, tambang, dan lain-lain, denda administrasi pajak, sewa, dan lain-lainnya. Hibahnya itu merupakan penerimaan sah dari APBN, dan transfer itu dari dana pengembangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan entitas pemerintah ke entitas pemerintah lain. Contohnya pemerintah pusat ke daerah, daerah ke daerah, atau daerah ke pusat. Bedanya dari hibah dan transfer ini apa? Kalau hibah itu berarti dia itu penerimaannya itu tidak diwajibkan untuk dikembalikan, dan entitas lain itu boleh memberikan hibah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sedangkan transfer itu umumnya sudah direncanakan dalam anggaran. Kemudian belanja itu teratur dalam paragraf 31 sampai paragraf 46 menggunakan basis kas dan realisasi sama. Jika kas benar-benar keluar dan merupakan realisasi dari anggaran itu sendiri, dibagi menjadi 3, operasional, gaji, barang, dan lain-lainnya, modal, aset tetap, investasi, dan transfer. Mengeluarkan pemerintah, non pemerintah, dan lain-lain. Surplus dan defisit laporan realisasi anggaran itu yang seperti saya sebutkan tadi merupakan hasil dari pendapatan dikurang belanja, kemudian dikalkulasikan dengan transfer penerimaan dan pengeluaran transfer. Menurut PSAP nomor 2, pemerintah itu tidak mencari untung namun hanya mengelola sumber daya. Itu berarti pemerintah itu sisa lebih dan kurang pendapatan dari RRA dan belanja ini itu untuk dialokasikan atau dibawa untuk tahun-tahun berikutnya. Itu nanti ada di bagian SILPA dan SIPA sebentar ya. Kemudian pembiayaan diatur dari paragraf 50 sampai paragraf 59, yaitu penerimaan pembiayaan dibayar lagi. Menurut PSAP nomor 2, definisi dari pembiayaan itu sendiri merupakan penerimaan pembiayaan yang dibayar lagi atau pengeluaran yang diterima lagi. Misalnya entitas mengeluarkan pembiayaan, maka entitas tersebut berharap bahwa pembiayaan tersebut akan diterima lagi di kemudian hari. Demikian sebaliknya, jika ia menerima pembiayaan, maka pembiayaan tersebut diharapkan untuk dikembalikan lagi di kemudian hari. Penerimaan itu ada pinjaman dalam negeri, obligasi, dan dengan kembali pinjaman. Kemudian pengeluaran itu ada pembayaran, investasi, dan dana cadangan. Pembiayaan itu ada 3 kategori dalam laporan realisasi anggaran, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan neto. Pembiayaan neto positif itu terjadi jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Dia itu akan menutup defisit dan akan masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran. Sedangkan perhitungan neto negatif itu kebalikannya, yaitu pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan, maka dia akan masuk dalam sisa kurang perhitungan anggaran. Itu kurang lebih seperti liabilitas. SILPA dan SIKPA ini dibawa dari tahun ke tahun, misalnya dari 2022 dibawa ke 2023, 2024, dan selanjutnya, dan wajib diumumkan di catatan atas laporan keuangan. Teknis lainnya diatur dari paragraf 63 sampai 68. Paragraf 63 sampai 66 itu mengatur mengenai mata uang. Pemerintah hanya merekognisi sistem yang namanya spot rate.
Spot rate itu apa? Misalnya jika sebuah entitas melakukan pembelian dolar, dolar pada tahun 2023 sebesar $1.000 misalnya, $1.000 dalam kurs 14.000, kemudian pada tahun 2024 kursnya naik jadi 15.000, dan entitas tersebut misalnya melakukan pembelian perakatan menggunakan mata uang asing tersebut, maka entitas tersebut hanya boleh mencatat sebesar 14 juta dan bukan 15 juta yang baru, 14 juta yaitu kurs yang dibeli pada tahun 2023. Namun, jika ia tidak memiliki mata uang tersebut, maka bisa menggunakan kurs tengah BI atau Bank Indonesia. Kurs tengah Bank Indonesia sendiri berarti harga jual ditambah harga beli dibagi dengan 2. Jika, dan ada lagi kondisi yang ketiga, itu jika mata uang asing itu tidak tersedia dan hanya bisa dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka mata uang asing tersebut harus misalnya rubles yang hanya bisa dibeli menggunakan euro dan euro dengan rupiah, maka rubles tersebut harus dikalkulasikan ke euro, kemudian dikalkulasikan lagi ke Indonesia menggunakan kurs tengah atau yang sebelumnya seperti tadi. Kemudian ada tahun efektif. Sebelumnya sistem akuntansi pemerintah ini berlaku cash basis saja. Kemudian pada tahun 2010 mulai menggunakan cash to accrual CTA, dan kemudian 4 tahun diberikan waktu 4 tahun untuk mengubah menjadi accrual basis, menjadi sistem yang sekarang kita ketahui. Berikan merupakan contoh kasus dari LKPD Salatiga. Kami membahas LKPD Salatiga karena ini merupakan contoh kasus yang cukup menarik. Ini merupakan komponen dari pendapatannya, bisa dilihat ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat dan lainnya, pemerintah provinsi dan lain-lainnya. Di sini jika kita ketahui LKPD Salatiga itu memiliki realisasi anggaran sebesar 1,03 triliun, sedangkan yang dianggarkan hanya 1,02 triliun. Berarti dia over performance sebesar 1,5%, 1,59%. Komponen pendapatannya terdiri dari pendapatan hasil daerah 313 miliar dan pendapatan transfer yang mencapai hampir 700 miliar. Nah, di sini seperti dilihat ya, pendapatan transfer itu menyumbang 70% dari komponen pendapatan di LKPD Salatiga. Ini berarti LKPD Salatiga itu belum memiliki self-sustain, dan peran pemerintah pusat dalam hal ini PPN, PPH dan lain-lain itu memang memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan dari kota-kota kecil di Indonesia. Baik, ini merupakan komponen belanja dari LKPD Salatiga. Bisa dilihat ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Juga jumlah belanja di bagian 57 di baris ke 57. Ini bahkan komponen belanjanya. LKPD Salatiga melakukan realisasi belanja sebesar 1,04 triliun dari yang dianggarkan sebesar 1,12 triliun. Itu berarti over performance juga sebesar 7%, sehingga realisasinya itu hanya 93% dari yang dianggarkan. Komponen belanja itu dari operasional ada gaji, barang dan jasa, kemudian ada modal, peralatan dan mesin. Jika dilihat di sini, gaji pegawai di sini sampai 400 miliar, yaitu 40% dari keseluruhan komponen belanja. Sedangkan lihat di sini di bagian modal, peralatan dan mesin, jalan dan infrastruktur hanya menyumbang sekitar 7-8% saja dari seluruh komponen belanja. Ini berarti namanya fiskalnya dari LKPD Salatiga ini perlu melakukan koreksi dan perlu melakukan pembenaran atau mungkin efisiensi dan lain-lainnya untuk melihat mengapa komponen operasional ini bisa membengkak, yaitu di bagian gaji dan pegawai. Hal ini juga kurang optimal karena akan menyebabkan ketidakefisiensian dari komponen belanja di LKPD Salatiga ini. Kemudian di komponen pembiayaan dari LKPD Salatiga ini
terdapat silpa dari tahun 2023 sebesar 98 miliar. Silpa berarti selisih lebih dari pembiayaan. Sedangkan di tahun 2024 tadi kalau dilihat defisit sebesar 4 miliar. Maka silpa tahun 2024 sebesar 94 miliar saja diambil dari silpa tahun 2023. Silpa tahun anggaran 2024 ini akan dibawa ke 2025, 2026 dan lain-lainnya. Lalu kesimpulannya apa? KPD 3 ini memang sudah stabil, efisien, yaitu memang sudah performance, kinerjanya juga sudah cukup baik, belanjanya bisa dikendalikan, pendapatannya juga bisa diperoleh. Namun rasio pendapatan asli daerahnya itu masih cukup rendah, hanya 30% saja. Seperti yang dilihat tadi, 70%-nya dari transfer, dan belanja itu didominasi dari pegawai, gaji pegawai sebesar 40%, 400 miliar dari total 1,03 miliar dari realisasinya itu sendiri. Sebenarnya komponen dari silpa dan sikpa ini, dari pendapatan dan belanja ini, overperformance itu juga tidak terlalu baik, karena 93% itu bisa diasumsikan bahwa penyerapan belanja ini masih kurang optimal dari yang seharusnya dianggarkan. Dan ini bisa mungkin dapat terjadi misalnya proyek yang mangkal, proyek yang belum dikerjakan, dan lain-lain sebagainya. Baik, itu saja, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan hasil dari Project Based Learning kelompok 2, saya dan Khalidatul Aulia. Saya di sini Sumak Hadi Atmojo, pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.